Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan melanjutkan diskusi kita pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah mempelajari bagaimana cara menerjemahkan klausa. Sebelumnya kita sudah menjelaskan klausa near subject ya. Ini klausa near subject dan klausa dengan kata hubung yang. Untuk klausa near subject diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu harus ditambahkan subjek it dan verb is ya. Ada subjek it dan verb is untuk penerjemahan klausa near subject dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Sementara klausa dengan kata hubung yang atau kalau dalam bahasa Inggris kita disebut sebagai klausa dengan konjungsi relatif ya, atau relatif clause atau relative conjunction. Ini kurang lebih terbagi menjadi beberapa ya. Ada menggunakan who, which, whose, whom, that ya. Dan when, where, dan why. Atau ada relative adverb atau relative pronoun ya. Terbagi menjadi itu. Ini juga sudah latihan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai klausa dengan kata hubung untuk. Klausa untuk biasanya diletakkan setelah predikat. Akan tetapi klausa untuk juga dapat berfungsi sebagai subjek kalimat. Perhatikan contoh berikut ini. Beberapa anak berlatih keras untuk tampil maksimal. Bisa juga menjadi untuk tampil maksimal, beberapa anak berlatih keras. Nah, ini konteksnya dalam bahasa Indonesia ya. Ada kalanya juga untuk dilepaskan tanpa mengubah makna. Perhatikan contoh berikut ini. Dua orang narapidana berhasil untuk kabur lewat jendela. Nah, untuk di sini bisa dihilangkan, gitu, tapi maknanya tetap sama. Yang kedua, kedua orang tuanya mengizinkan Lisa menikah untuk yang ketiga kalinya. Segini juga sama, kata untuk dihilangkan. Nah, bagaimana ketika kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris? Kata untuk dipadankan dengan to, sedangkan pelepasan to disandingkan dengan pembentukan gerund setelah verba tertentu. Jadi sebetulnya lebih tepatnya bukan gerund di sini ya, tapi lebih tepatnya present participle. Nah, present participle di sini nanti berfungsi sebagai adjektiva, sebetulnya seperti itu. Mohon maaf nih, batuk-batuk. Misalnya, it is easy to say that my problem is easy. Oh, maaf. Ini benar gerund ya untuk yang ini ya. To infinitive diubah menjadi gerund. Tadi saya ralat bukan sebagai adjektif tapi sebagai gerund. Nah, contohnya ini, it is easy to answer my problem. It is easy to say that my problem is easy. To live alone in a new place needs a strong commitment. The suspect avoid answering the question. Gitu. Kemudian klausa dengan kata hubung bahwa. Klausa bahwa dipadankan dengan that dalam bahasa Inggris, teman-teman. Klausa bahwa pada umumnya berfungsi sebagai subjek, bisa juga sebagai objek, atau komponen verba, seperti hanya kata untuk. Seperti halnya kata untuk, kata bahwa pun dapat dilepaskan. Lihat contoh berikut ini. Bahwa perwarna buatan sangat berbahaya memang sudah tidak dapat disangkal lagi. Bahwa sampai berbahaya ini merupakan subjek dari kalimat tersebut. Nomor 2, Bu Grace mengatakan. Bu Grace ini subjek, mengatakan itu predikat, bahwa saya benar itu objek. Yang ketiga,
Pak Gubernur memperkirakan. Oke, Pak Gubernur ini subjeknya, memperkirakan ini predikatnya. Bahwa kasus lumpur Lapindo membutuhkan banyak dana. Anak-anak berjanji bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Oke. Perhatikan beberapa contoh berikut dalam bahasa Inggris. That artificial color is very dangerous is indeed undeniable. Nah, ini terjemahannya menjadi seperti ini. Miss Grace said that I was right. The governor predicts that Lapindo mud case needs a lot of funds. Di sini that-nya sebagai objek. Di sini that-nya sebagai subjek. Yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa setelah bahwa ya, kalau diterjemahkan setelah that itu harus ada subjek dan verb. Kalau kalian perhatikan nih. Di sini. Yang pertama, that ini kita anggap sebagai konektor atau konjungsinya. Artificial color itu subjek. Is, nah ini verb. Sama juga dengan contoh kalimat yang nomor 2. Dalam kalimat, Miss Grace said that I was right. That itu konektor atau konjungsinya. I subject was verb. Ketiga, the governor predict that Lapindo mud. Nah, ya. That itu konektor. Lapindo mud case. Nah, Lapindo mud case ini subjeknya atau subjeknya. Needs itu verbnya. Begitupun dengan contoh yang nomor 4. That they would never do it anymore. They itu subjek. Would never do itu verb. Oke. Nah, untuk selanjutnya kalian harus mengerjakan latihan 1. Latihan 1 kemarin sudah kalian kerjakan ya. Oke, latihan 1 sudah kalian kerjakan pada minggu lalu. Nah, sekarang kita harus menjawab latihan yang kedua. Ya, teman-teman silahkan jawab pertanyaan yang kedua ini. Nah, jawabannya kalian tulis di kolom komentar. Latihan 2, latihan 3. Oke, latihan 2 dan latihan 3. Silahkan Anda jawab di kolom komentar web kuliah. Atau kalian jawab juga bisa di grup WhatsApp kelas kita. Oke. Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Silahkan teman-teman kerjakan dengan baik, dengan serius. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.